Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah. Gimana nih puasanya di yang ketiga ya? Semoga teman-teman bisa lancar puasanya, bisa beres, dan juga bisa beraktivitas dengan penuh semangat. Untuk mengisi waktu sampai dengan berbuka nanti, saya akan membuat sebuah video yang isinya adalah soal-soal yang berkaitan dengan security. Kan selama ini saya membuat konten-konten videonya adalah berupa konsep, teori, dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita coba latihan seberapa jauh teman-teman memahami informasi yang sudah saya berikan. Nanti dalam video ini saya akan bagi dua part. Satu part itu berisi 10 soal, dan part yang kedua berisi 10 soal juga. Jadi teman-teman terus tonton video-video saya sampai dengan selesai. Nanti kita akan lihat seberapa banyak teman-teman bisa menjawab pertanyaan itu dengan benar. Jadi video ini dibuat untuk seru-seruan aja, supaya teman-teman gak bosan ya. Nah, sekarang kita akan mulai langsung ke pertanyaan pertama. Semoga teman-teman bisa menjawab pertanyaan ini dengan benar. Nanti kalau ingin menjawab, tinggal di-pause saja videonya, kemudian dicari tahu untuk jawabannya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama. Di pertanyaan pertama, which one of the following terms is not used in CIA triad? Nah, untuk menjawab ini, teman-teman harus paham konsep keamanan informasi, yang dimana di dalamnya itu ada segitiga triad. Ada C, I, dan A. Oke, jadi yang bukan termasuk istilah di dalam CIA itu adalah, nah silakan teman-teman jawab. Saya kasih waktu 5 detik untuk menjawabnya. Jawaban yang benarnya adalah exploit. Soal yang pertama ini masih gampang. Cara yang simpelnya kan teman-teman tinggal lihat ya, CIA ya, ada C, ada I, ada A. Sedangkan exploit itu E ya, nggak mungkin ada E di dalamnya. Jadi CIA itu merupakan istilahnya integrity, confidentiality, dan availability. Jadi kalau exploit itu bukan termasuk istilah di dalam CIA. Sekarang pertanyaan kedua. If I hack a system only after taking written permission from the owner of the system, then I am a... Nah, teman-teman harus ingat ya, di sini kita bicara jenis-jenis hacker. Jadi kalau misalkan jika saya adalah peretas sistem, tetapi saya hanya melakukan itu ketika mendapatkan permission atau izin dari yang si punya sistemnya, maka saya disebut dengan seorang. Untuk menjawabnya, saya kasih waktu 5 detik untuk menjawab pertanyaan ini. Jawabannya adalah white hat hacker. Jadi, white hat hacker ini adalah seorang hacker yang memang melakukan pekerjaan sebagai tester atau melakukan hacking jika sudah diberikan izin oleh si pemilik sistemnya. Sedangkan black hat hacker itu adalah hacker yang bekerja dengan cara ekstrim. Artinya, dia tidak perlu izin siapapun, apa yang dia ingin masuk, ya dia masuki, kemudian dia mencuri sesuatu, kemudian dia merugikan dari sistem itu sendiri. Sedangkan kalau grey hat hacker, ini setengah hitam dan setengah putih. Kadang-kadang dia bisa berlaku sebagai white hat hacker, kadang dia berlaku sebagai black hat hacker. Oke, jadi jawabannya adalah white hat hacker. Sekarang pertanyaan ketiga. In a CIA triad, what does CIA stand for? Kepanjangan CIA itu apa? Nah, silakan teman-teman jawab dalam waktu 5 detik. Jawabannya adalah confidentiality, integrity, dan availability. Nah, ini juga sama pertanyaan dengan yang nomor 1. Jadi kalau teman-teman sudah paham nomor 1 tadi, ini juga udah bisa dijawab harusnya. Kita masuk pertanyaan keempat. Which team is known specially for offensive security? Tim mana yang dikenal sebagai spesialisasi dalam offensive security? Nah, ini juga teman-teman harus ingat
jenis-jenis tim ya, ada red team, ada blue team, ada purple team, ada green team, dan seterusnya. Silakan teman-teman jawab dalam waktu 5 detik. Jawaban soal nomor 4 adalah red team. Ya, jadi red team ini adalah sebuah tim yang bekerjanya sebagai offensive security. Kalau blue team, dia bekerja sebagai defensive security. Oke, teman-teman tinggal baca konsep-konsep tentang tim-tim dalam security ini. Kemudian kita masuk ke soal nomor 5. Sudah setengah jalan nih ya. OSINT atau OSINT stands for, jadi kepanjangan dari OSINT itu apa? Silakan teman-teman menjawab dalam waktu 5 detik. Jawabannya adalah Open Source Intelligence. Jadi OSINT itu merupakan kepanjangan dari Open Source Intelligence. Jadi isinya itu adalah tools-tools atau metode-metode, teknik-teknik yang dilakukan untuk crawling data atau crawling informasi dengan menggunakan tools yang open source. Sekarang banyak banget orang-orang yang membuat tools-tools yang bersifat open source ya. Nah, nanti kita akan bahas di video-video saya berikutnya tentang tools-tools dari OSINT ini. Kemudian kita masuk pertanyaan ke-6. Motive behind information security attacks are or is. Jadi, motif-motif yang mendasari serangan-serangan dalam keamanan informasi adalah, teman-teman bisa jawab dalam waktu 5 detik. Jawabannya adalah all of the above. Jadi semua yang ada di atas ini jawabannya benar. Ini serangan-serangan terjadi itu bisa dikarenakan satu, balas dendam. Saya dendam nih sama perusahaan ini, saya pengen hajar deh, jepret. Atau kedua, saya ingin melakukan pencurian informasi atau pencurian data. Atau yang ketiga, saya ingin mengambil keuntungan dari targetnya. Yang jelas keuntungan secara finansial ya. Ini bisa menjadi motif terjadinya serangan-serangan di security information. Sekarang kita masuk ke pertanyaan ke-7. Nah, pertanyaan ini bersifat true-false statement ya. Jadi teman-teman baca dulu statementnya, kemudian jawab apakah statement ini true, benar, atau salah. Statementnya adalah, Python language can be used to write tools and script for ethical hacking. Apakah bahasa pemrograman Python ini dapat digunakan untuk menulis atau membuat tools dan menulis script untuk melakukan ethical hacking? Silakan teman-teman jawab dalam waktu 5 detik. Jawabannya adalah true. Jadi, sebenarnya hampir semua bahasa pemrograman teman-teman bisa gunakan untuk membuat tools. Nah, tapi biasanya Python ini merupakan bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan untuk membuat tools dan juga membuat script dalam melancarkan serangan-serangan atau melakukan ethical hacking. Jadi kalau teman-teman ada yang nanya ke saya, Pak, belajar security perlu nggak belajar coding? Saya bisa jawab perlu. Karena kenapa? Karena kalau teman-teman nanti melakukan pembuatan tools atau pembuatan script, teman-teman harus paham logika-logika dalam pengkodingan. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang ke-8. A titik-titik is a huge network of compromised system and can be used by an attacker to launch denial of services attack. Nah, kira-kira apa tuh titik-titiknya? Jadi titik-titik merupakan sebuah jaringan yang luas yang sudah diserang atau yang sudah dikompromis dan dapat digunakan oleh si attacker untuk melakukan serangan yang namanya denial of service. Nah, kira-kira titik-titik itu apa? Teman-teman tinggal jawab dalam waktu 5 detik.
Jawabannya adalah botnet. Kalau bot itu adalah PC atau perangkat yang sudah terkena serangan botnet, sedangkan botnet itu adalah jaringan yang isinya adalah kumpulan banyak jaringan yang sudah terinfeksi malware atau istilahnya itu kita sebut dengan zombie ya. Nah, itu disebut dengan botnet. Botnet itu adalah jaringan botnya. Sedangkan bot itu adalah perangkat-perangkat yang sudah terinfeksi. Nah, makin seru kan pertanyaan-pertanyaannya? Sekarang kita masuk ke soal nomor 9. Attack sama dengan motif atau goal tujuan plus method plus titik-titik. Jadi dalam menyerang itu harus ada motifnya apa atau tujuannya apa, kemudian juga ditambah metodenya apa, kemudian ditambah titik-titik. Silakan teman-teman jawab pertanyaan ini dalam waktu 5 detik. Jawabannya adalah vulnerability. Jadi, serangan itu dapat terjadi ketika satu, ada motifnya dulu atau tujuannya, kemudian sudah memiliki metodenya, kemudian ditambah harus sudah ada vulnerability-nya. Jadi barulah serangan dapat dilakukan. Ya, itu adalah rumus ya. Ini adalah rumus dalam melakukan serangan. Dan sekarang kita masuk ke pertanyaan ke-10. Which of the following is an active attack? Nah, ini teman-teman harus paham ya. Jenis-jenis serangan itu ada yang namanya active attack, ada yang namanya passive attack. Nah, kira-kira yang masuk ke dalam active attack ini apa? Silakan teman-teman jawab dalam waktu 5 detik. Ya, jawabannya adalah session hijacking. Ya, kalau footprinting, kemudian network traffic analysis dan sniffing itu masuknya ke pasif. Ya, ke passive attack. Nah, tapi kalau session hijacking dia masuknya ke active attack. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau misalkan passive attack itu kita menunggu adanya event-event yang dilakukan oleh si pengguna. Tapi kalau yang active attack, kita sendiri yang melakukan sesuatu terhadap targetnya. Nah, inilah 10 pertanyaan pertama dari video ini. Jadi kayaknya cukup dulu ya video seru-seruan kita. Nanti 10 pertanyaan berikutnya kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya dan tetap terus ikuti video-video yang saya buat. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.